Perkenalkan, nama saya Jun Gilang Ramadan dari kelas 6 MB3. Saya akan mempresentasikan poin A pengantar pada manajemen perubahan untuk peningkatan kinerja. Perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaannya yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Tujuannya adalah untuk mencari cara baru atau memperbaiki dalam menggunakan resource dan capability dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menciptakan nilai dan meningkatkan hasil yang diinginkan kepada stakeholder. Selanjutnya, hakikat manajemen perubahan. Yang pertama, perubahan dalam bidang politik tersebut berdampak pula secara luas pada iklim demokrasi di Indonesia. Semua individu, kelompok dari kelas atas sampai kelas bawah dapat menunjukkan aspirasinya untuk menuntut haknya. Menurut Levi dalam Sinambela tahun 2012, terdapat 3 segi yang dapat diubah dalam organisasi, yaitu struktur, teknologi, dan orang. Sedangkan Sutarto pada tahun 1992 mengatakan perubahan dapat dilakukan dengan penyesuaian sebagai berikut. Yang pertama, mengubah struktur, yaitu menambah satuan, mengurangi satuan, mengubah kedudukan satuan, menggabungkan beberapa satuan menjadi satuan yang lebih besar. Yang kedua, mengubah tata kerja yang dapat meliputi tata cara, tata aliran, tata tertib, dan cara-cara melakukan pekerjaan. Yang ketiga, mengubah orang dalam pengertian mengubah sikap, tingkah laku, perilaku, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan dari para penjabat. Yang keempat, mengubah peralatan kerja. Selanjutnya, manajemen perubahan. Apa saja sikap pendukung perubahan? Menurut Drucker dan Zinge pada tahun 2002 menyebutkan 6 sikap pendukung perubahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan masalah atau membawa masalah pergi. Bukanlah sebuah proses penciptaan atau mewujudkan sesuatu yang baru. Yang kedua, sangat menunjukkan bagaimana tubuh yang sehat dapat bertahan terhadap begitu banyak penyakit. Fokus membangun daya tubuh, bukan mengatasi semua gejala penyakit. Yang ketiga, faktanya adalah sebagian besar organisasi dan sebagian besar orang tidak menerima keadaan yang tak terduga. Yang keempat, banyak kreativitas dalam organisasi hanya saja kerap tidak diperhatikan. Kelima, mengimbangi pemikiran yang disiplin dengan keterbukaan terhadap kejutan. Yang keenam, memahami organisasi sebagai organisme yang hidup, bukan mesin, pahami cara alam berinovasi. Beberapa poin yang terkait dengan perubahan organisasi sebagai makna yang dinegosiasikan, yaitu yang pertama, interpretasi subjektif. Setiap individu atau kelompok dalam organisasi dapat memiliki interpretasi yang berbeda tentang arti dan tujuan dari perubahan organisasi tersebut. Seperti seorang manajer mungkin melihat peluang atau melihat perubahan tersebut itu sebagai peluang untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja manajer senior tersebut. Sedangkan bagi karyawan di tingkat operasional mungkin menganggapnya sebagai ancaman terhadap pekerjaannya mereka. Kemudian poin yang kedua yaitu negosiasi makna. Dalam konteks perubahan organisasional, individu dan kelompok akan berusaha untuk mempengaruhi dan merundingkan makna perubahan tersebut. Apakah dapat terjadi melalui diskusi, argumen, kampanye komunikasi, dan interaksi sosial lainnya di dalam organisasi tersebut. Poin yang ketiga yaitu konstruksi bersama makna. Meskipun makna perubahan organisasional dapat dinegosiasikan secara individu, dalam banyak kasus makna tersebut juga dibangun secara bersama-sama oleh berbagai pemangku kepentingan dalam organisasi. Kemudian proses ini melibatkan dialog, kolaborasi, kompromi untuk mencapai pemahaman dan kesepakatan bersama tentang tujuan implikasi dari perubahan tersebut. Selanjutnya yaitu perubahan organisasi sebagai fenomena intelektual.
Ini mengacu pada pemahaman bahwa perubahan dalam konteks organisasi tidak hanya bersifat fisik atau struktural, tetapi juga melibatkan proses intelektual, pemikiran, dan persepsi. Ini poin penting dari perubahan organisasi sebagai fenomena intelektual, yaitu yang pertama pemahaman dan interpretasi. Perubahan organisasional melibatkan pemahaman dan interpretasi dari individu dan kelompok-kelompok dalam organisasi tentang apa yang sedang terjadi, mengapa perubahan diperlukan, dan bagaimana perubahan tersebut akan mempengaruhi mereka secara pribadi dan profesional. Poin yang kedua yaitu pemikiran kritis dan reflektif. Proses perubahan organisasional memicu pemikiran kritis dan reflektif di antara anggota organisasi. Individu diharapkan untuk mempertimbangkan implikasi perubahan, alternatif yang mungkin, serta cara-cara untuk mengelola dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kreativitas dan inovasi. Proses perubahan organisasi juga dapat mendorong kreativitas dan inovasi. Individu dan kelompok ini diharapkan untuk mencari solusi baru, mengusulkan ide-ide inovatif, dan berkontribusi dalam transformasi positif dalam organisasi tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendekatan manajemen perubahan. Pendekatan manajemen perubahan menurut Wibowo 2006 terdapat dua jenis pendekatan utama manajemen perubahan, yaitu planet change, perubahan terencana, dan emergent change, perubahan darurat. Perubahan terencana. Untuk melakukan perubahan terencana perlu dilakukan 4 fase tindakan, yaitu yang pertama itu ada fase eksplorasi, fase perencanaan, yang ketiga itu fase tindakan, dan yang keempat itu fase integrasi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Fase eksplorasi itu dalam tahap ini organisasi menggali dan memutuskan apakah ingin membuat perubahan spesifik dalam operasi. Yang kedua itu ada fase perencanaan. Fase perencanaan ini menyangkut pemahaman masalah dan kepentingan organisasi. Yang ketiga itu ada fase tindakan. Fase tindakan itu organisasi mengimplementasikan perubahan yang ditarik dari perubahan perencanaan. Yang keempat itu ada fase integrasi. Fase integrasi itu pada tahapan ini dimulai begitu perubahan telah dengan sukses dan diimplementasikan. Hal ini berkaitan dengan mengkonsolidasi dan menstabilisasi perubahan sehingga mereka menjadi bagian organisasi yang normal. Selanjutnya, pendekatan darurat memberikan arahan dengan melakukan penekanan pada 5 gambaran organisasi yang dapat mengembangkan atau menghalangi keberhasilan perubahan, yaitu ada yang pertama itu struktur organisasi, yang kedua itu budaya organisasi, yang ketiga itu pembelajaran organisasi, yang keempat itu perilaku manajerial, dan yang selanjutnya itu ada kekuatan dan politik. Baik, selanjutnya itu ada perkembangan perubahan organisasi. Menurut Jerry Egner 1998, dalam perkembangan organisasi ada sejumlah fase yang akan dilalui oleh organisasi, di mana setiap fase didahului evolusi dan diakhiri oleh revolusi. Ada 5 dimensi modal perkembangan organisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu umur organisasi. Umur organisasi merupakan dimensi yang paling nyata dan esensial. Yang kedua itu ada ukuran organisasi. Ukuran organisasi mempengaruhi permasalahan dan solusi organisasi permasalahan, yang ada diantaranya kurangnya koordinasi dan komunikasi. Yang ketiga itu ada tahap evolusi. Tahap evolusi ditandai dengan tingkat pertumbuhan berkelanjutan tanpa adanya gangguan atau kemunduran ekonomi
yang berarti maupun kekacauan internal yang merisaukan. Yang keempat itu ada tahap revolusi. Tahap revolusi adalah tahap penyesuaian praktik manajemen dengan kondisi yang terjadi saat ini yang prosesnya relatif cepat. Yang kelima itu tingkat pertumbuhan industri. Jadi tingkat pertumbuhan industri itu berhubungan dengan kecepatan organisasi yang menjalani fase evolusi dan revolusi. Selanjutnya itu, sedangkan fase pertumbuhan atau fase evolusi dan revolusi organisasi terdiri dari 5 fase, yaitu ada fase yang pertama itu kreativitas. Ciri utama fase ini adalah kegiatan organisasi. Pada masa awal, kegiatannya adalah penekanan dan pembuatan produk. Yang kedua itu fase kedua itu pengarahan. Ciri utama fase ini keberhasilan melalui krisis. Pada fase yang pertama biasanya diikuti dengan pertumbuhan terarah di bawah pimpinan yang cakap dan bisa mengarahkan. Jadi yang fase ketiga itu pendelegasian. Ciri utama fase ini penerapan struktur organisasi. Dengan pendelegasian maka manajer lapis bawah lebih termotivasi. Yang keempat itu ada koordinasi. Jadi fase koordinasi ini melakukan pembagian tanggung jawab, yaitu manajer lapis atas bertanggung jawab pada penanganan dan pelaksanaan sistem baru. Yang kelima itu ada fase kolaborasi. Ciri utama fase ini melakukan kolaborasi personal diharapkan bisa mengatasi krisis. Yang selanjutnya itu praktek organisasi. Pada kelima fase tersebut menunjukkan tindakan manajemen tertentu yang menandai tiap fase pertumbuhan dan ada beberapa panduan yang dapat dianut manajer organisasi yang sedang tumbuh, yaitu mengetahui di mana kita dalam fase perkembangan. Kesadaran tahap yang dilalui sangat penting untuk mengerti sehingga diprediksi kapan diperlukan perubahan dan menghindarkan dipilihnya solusi yang keliru. Yang kedua itu mengenali keterbatasan alternatif solusi. Seringkali orang tergoda untuk menerapkan solusi yang sebelumnya terbukti berhasil tapi tidak dapat diterapkan pada fase yang sedang dihadapi. Yang terakhir itu ada menyadari bahwa solusi saat ini menimbulkan masalah di kemudian hari. Pemahaman sejarah akan sangat membantu organisasi mengevaluasi kemungkinan di masa yang akan datang. Baik, saya akan menjelaskan untuk penjelasannya selanjutnya, yaitu menjelaskan tentang penyebab perubahan dan tahap-tahap perubahan. Untuk yang pertama yaitu tahap perubahan sendiri secara garis besar adalah faktor penyebab terjadinya perubahan yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu secara eksternal dan internal. Secara faktor eksternal sendiri adalah penyebab perubahan yang berasal dari luar organisasi atau yang disebut dengan perubahan karena lingkungan. Untuk yang faktor internal sendiri adalah penyebab yang dilakukan perubahan yang berasal dari dalam organisasi tersebut. Seperti contohnya dari dalam perguruan tinggi yang bersangkutan, antara lain seperti persoalan hubungan antar komponen organisasi itu sendiri, seperti persoalan terkait dengan mekanisme kerja. Nah, untuk yang selanjutnya adalah tahap-tahap perubahan. Untuk tahap perubahan sendiri merupakan proses perubahan organisasi yang direncanakan atau plan yang mencakup 6 tahapan, yaitu sebagai yang pertama ada dirasakan kebutuhan untuk melakukan perubahan, untuk yang kedua mengenalkan bidang permasalahan, untuk yang ketiga identifikasi hambatan, untuk yang keempat sendiri pemilihan strategi perubahan, untuk yang selanjutnya pelaksanaan, untuk yang terakhir sendiri ada evaluasi. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya ada masalah pelaksanaan perubahan. Nah, di sini ada dikemukakan oleh satu tokoh yaitu Nadler dalam Wibowo pada 2006
mengemukakan bahwa dalam upaya pelaksanaan perubahan organisasi sendiri terdapat 3 masalah atau 3 problem. Nah, yang pertama ada resensi atau penolakan terhadap perubahan yang dimaksud. Yang dimaksud resensi sendiri merupakan penolakan perubahan oleh tim itu sendiri. Untuk yang kedua ada pengawasan organisasi. Di dalam suatu yang normal, sebelum perubahan dilaksanakan perubahan pengawasan. Untuk yang selanjutnya ada kekuasaan. Kekuasaan sendiri adalah masalah yang menyangkut pada umumnya dalam suatu organisasi. Seperti perguruan tinggi, terdapat kelompok-kelompok informal yang memiliki kekuasaan dalam yang berguna untuk mengendalikan organisasi itu sendiri. Materi selanjutnya, pendekatan alternatif untuk meneliti berbagai isu yang berhubungan dengan perubahan organisasional. Pendekatan ini bertujuan untuk meneliti isu yang berhubungan dengan perubahan organisasional untuk menghasilkan pandangan yang baru. Di antaranya, yang berkaitan dengan fenomena yang luas, misal ada budaya organisasi, teknologi informasi, media baru, perampingan dan pembelajaran organisasi. Poin 6, ada tipologi perubahan. Menurut Krittner dan Kinnicki 2001, perubahan dapat dikelompokkan ke dalam 3 tipologi. Yang pertama, ada adaptive change yang merupakan perubahan yang paling rendah tingkat kompleksitasnya dan ketidakpastiannya. Yang kedua ada innovative change, memperkenalkan praktik baru dalam organisasi. Yang ketiga ada radical innovative change, yang merupakan jenis perubahan yang paling sulit dilaksanakan, yang dimana cenderung paling menakutkan bagi manajer untuk melaksanakannya karena memberikan dampak yang kuat keamanan kerjanya ke pegawai. Poin 7, ada model perubahan menurut TG 2001 berpendapat terdapat 5 bagian komponen sistem dalam proses perubahannya.
adanya kekuasaan untuk melakukan perubahan, mengenal dan mengidentifikasi masalah, ada proses penyelesaian masalah, dan yang terakhir mengimplementasikan masalah, mengukur, mengevaluasi, dan mengontrol hasil. Poin D, manajemen perubahan dan kinerja organisasi. Manajemen perubahan adalah proses terus-menerus mempengaruhi organisasi yang berkenaan dengan arah, struktur, dan kemampuan untuk melayani kebutuhan yang selalu berubah dari pasar pelanggan dan para pekerja itu sendiri. Di sini ada 2 cara yang telah sukses dilakukan oleh pebisnis ulung, yaitu Jack Welch dari General Electric. Yang pertama itu membuka pikiran kita terhadap berbagai ide yang ada di sekeliling kita. Ide-ide ini bisa kita jadikan masukan yang berharga untuk melakukan perubahan. Misal, kita ingin memulai usaha baru, kita perlu mensurvei misalnya di buku-buku, majalah, internet, atau forum-forum diskusi, interview, dan pengamatan. Ide-ide mengenai usaha baru yang diminati atau strategi-strategi yang telah dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang telah sukses. Cara kedua yaitu melakukan networking seluas-luasnya untuk mendapatkan ide perubahan yang sebanyak-banyaknya dan kita bisa memilih yang terbaik atau yang bisa kita kombinasikan menjadi ide yang baru. Suatu perubahan terjadi melalui tahap-tahapnya. Pertama-tama adanya dorongan dari dalam, dorongan internal, kemudian ada dorongan dari luar, dorongan eksternal. Tahap-tahap manajemen perubahan ada 4. Tahap 1, identifikasi perubahan, kenali kebutuhan perubahan, kenali identifikasi tipe perubahan. Tahap 2, perencanaan perubahan, diagnostis situasional teknik, pemilihan strategi umum, pemilihan. Tahap 3, implementasi perubahan, pencairan, perubahan, pembekuan, atau integritas. Apabila suatu perubahan sedang terjadi, kemungkinan timbul masalah. Tahap 4, evaluasi dan umpan balik, pengumpulan data, evaluasi data, dan umpan balik. Suatu perubahan melibatkan perasaan, aksi, perilaku, sikap, nilai-nilai dari orang yang terlibat, dan tipe gaya manajemen yang dibutuhkan. Jika perubahan melibatkan sebagian besar terhadap perilaku dan sikap mereka, maka akan lebih sulit untuk mengubahnya dan membutuhkan waktu yang lama. Apabila pemimpin manajemen perubahan mengetahui emosi normal yang dicapai, maka akan lebih mudah untuk memahami dan menghandle emosi secara benar. Menurut M. Kalman, perubahan suatu organisasi memerlukan transisi manajemen, yaitu suatu kerangka kerja manajemen transisi yang akan memberikan sejumlah pemahaman penting tentang apa yang memicu adanya perubahan-perubahan di dalam organisasi dan bagaimana organisasi tersebut bereaksi terhadapnya. Lapisan proses manajemen transisi. Yang pertama, lapisan pemicu, the trigger layers, berhubungan dengan identifikasi kebutuhan dan peluang untuk perubahan penting. Dan yang kedua, lapisan visi, the vision layer, menekankan suatu visi dan mengkomunikasikannya secara efektif sehubungan dengan arah kemana organisasi. Dan yang ketiga, lapisan konversi, the conversion layers, dibentuk guna memobilisasi dukungan di dalam organisasi yang bersangkutan. Dan yang terakhir, lapisan pemeliharaan dan pembaruan, mengidentifikasi cara-cara dengan apa perubahan dipertahankan serta dikembangkan melalui perubahan-perubahan dalam sikap dan perilaku. Mengapa perubahan itu perlu di manajemen? Sesuai dengan pengertian manajemen itu sendiri yang dirumuskan oleh Jones, yaitu
Pertama, perencanaan merupakan fungsi manajemen yang pertama. Dalam perencanaan, seorang pemimpin atau manajer memikirkan dengan matang terlebih dahulu sasaran atau tujuan dan tindakan berdasarkan pada beberapa metode, rencana atau logika, dan bukan berdasarkan perasaan. Kedua, rencana mengarahkan tujuan organisasi dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapainya. Ketiga, rencana merupakan pedoman untuk organisasi memperoleh dan menggunakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. 2. Pengorganisasian. Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Dalam organisasi itu menentukan pengelompokan tugas-tugas apa, siapa pelaksananya, bagaimana pengelompokannya, kepada siapa harus dipertanggungjawabkan, dan bagaimana pengambilan keputusannya. Ketiga, pengarahan merupakan usaha untuk menggerakkan bawahan agar melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengarahan, pemimpin atau manajer melakukan motivasi, komunikasi, menjalankan kepemimpinannya. Pengawasan merupakan langkah pengendalian agar pelaksanaan dapat sesuai dengan apa yang direncanakan serta memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Karena rencana merupakan patokan atau kriteria penting agar pengawasan dapat terlaksana dengan baik. Apa itu pemimpin? Pemimpin adalah seorang individu dalam sebuah organisasi yang memiliki wewenang dan kemampuan dalam mempengaruhi, memberi petunjuk untuk tercapainya suatu tujuan. Pemimpin harus memotivasi dan menginspirasi setiap orang dan setiap detik kehidupan mereka untuk bersemangat dan bangkit bersama dengan perubahan yang telah direncanakan. Pemimpin harus membuat setiap orang menyadari bahwa perubahan itu penting untuk mengubah hal-hal tertinggal dengan hal baru sesuai dengan peradaban. Seorang pemimpin juga harus cerdas dalam membimbing setiap orang agar berhenti berbeda argumentasi secara berkepanjangan dan bahkan selalu mengajak setiap orang untuk melakukan perubahan tindakan-tindakan yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan peradabannya. Peran pemimpin. Yang pertama, mempunyai kekuasaan memberi persetujuan perubahan. Yang kedua, mempunyai tanggung jawab membuat perubahan. Dan yang ketiga, mempunyai target yang harus diubah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan perubahan dalam organisasi? Mengidentifikasi kebutuhan perubahan dalam organisasi melibatkan pemahaman mendalam tentang masalah peluang yang ada. Beberapa cara untuk mengidentifikasi kebutuhan perubahan meliputi analisis SWOT, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi organisasi. Yang kedua, ada survei dan wawancara, melibatkan karyawan, manajer, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami masalah dan harapan mereka. Yang ketiga, ada analisis data kinerja, menilai kinerja organisasi dan mengidentifikasi area yang memerlukan perubahan. Pertanyaan kedua, apa peran sumber daya manusia dalam menciptakan perubahan dalam suatu organisasi? Yang pertama ada rekrutmen, seleksi memastikan organisasi memiliki karyawan yang sesuai dengan visi dan nilai-nilai perusahaan. Yang kedua ada perencanaan dan implementasi perubahan. Sumber daya manusia berperan dalam merencanakan dan mengimplementasikan perubahan organisasi. Mereka bekerja sama dengan manajer untuk memastikan perubahan secara efisien dan efektif. Yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan. Sumber daya manusia bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan karyawan terkait perubahan,
Mereka mengorganisir pelatihan dan pengembangan agar karyawan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi perubahan. Yang ketiga, ada manajemen kinerja sumber daya manusia, membantu mengukur kinerja karyawan selama perubahan. Yang keempat, ada konflik selama perubahan. Konflik dapat muncul, sumber daya manusia berperan dalam mengelola konflik antara karyawan dan manajer. Komunikasi, sumber daya manusia berkomunikasi dengan karyawan tentang perubahan tujuan dan manfaatnya. Mereka memastikan informasi disampaikan dengan jelas dan terbuka. Ada pengelolaan budaya organisasi. Sumber daya manusia membantu mengubah budaya organisasi agar sesuai dengan perubahan yang diinginkan. Melibatkan mengidentifikasi nilai-nilai baru dan menghilangkan hambatan budaya. Dengan peran yang strategis ini, sumber daya manusia dapat membantu organisasi mencapai tujuan perubahan dengan lebih baik. Baik, pertanyaan dari Mas Bilkis Haris, bagaimana cara mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam perubahan suatu organisasi, terutama yang berkaitan dengan budaya organisasi atau kebiasaan yang sulit diubah. Untuk membangun budaya organisasi yang dapat mendukung perubahan organisasi dibutuhkan alat. Alat utamanya adalah komunikasi yang efektif, yaitu komunikasi yang sifatnya segala arah, tidak hanya dari atas ke bawah saja, sehingga akan memperlancar usaha pembangunan budaya organisasi yang baru. Dengan komunikasi yang efektif, organisasi dapat mengkomunikasikan pentingnya perubahan, menampung saran dan masukan dari anggota organisasi dan hubungan antar anggota organisasi, serta meningkatkan keterlibatan anggota organisasi. Tingginya keterlibatan anggota organisasi akan menjamin suksesnya upaya membangun budaya organisasi yang baru sehingga dapat mendukung perubahan. Mungkin ada kesalahan ataupun kekurangan dari jawaban saya, dimohon untuk dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan, seberapa efektif metode Anda dalam mengidentifikasi dan menangani kinerja yang kurang optimal dalam tim Anda, yaitu dalam proses identifikasi masalah kinerja dalam tim dengan menganalisis data dan pola perilaku. Namun penanganan masalah kinerja membutuhkan campur tangan manusia untuk memberikan solusi yang sesuai, seperti memberikan umpan balik, menyusun rencana perbaikan, dan mengatur pelatihan atau bimbingan sesuai kebutuhan individu. Keberhasilan dalam manajemen kinerja juga bergantung pada budaya kerja yang mendukung komunikasi yang efektif dan kepemimpinan yang terarah. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan berikutnya. Berikan contoh nyata dari sebuah organisasi yang berhasil mengimplementasikan manajemen perubahan untuk meningkatkan kinerjanya. Yang pertama, Starbucks. Starbucks adalah salah satu contoh bisnis terbaik tentang seberapa besar manfaat yang bisa diperoleh dengan mendengarkan suara pelanggan. Didirikan pada tahun 1971 oleh Jerry Baldwin, Jeff Shell, dan Gordon Bowker. Starbucks menjadi sukses di Shetland pada awal tahun 1980-an. Yang kedua, Netflix. Netflix adalah contoh bagus dari perusahaan yang benar-benar mengubah model bisnisnya untuk melawan perubahan tren. Ketika pertama kali diluncurkan pada tahun 1997, mereka dipandang sebagai alternatif dari toko percobaan video fisik. Yang ketiga yaitu umum listrik. Sebelum Jackwell ditunjuk sebagai CEO General Electric pada tahun 1981, perusahaan tersebut memiliki nilai pasar sebesar 12 miliar US dollar. Setelah menjabat sebagai CEO, nilai perusahaan diperkirakan sekitar 280 miliar US dollar. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Farah. Jelaskan fase dan tahapan pada perubahan suatu organisasi. Jadi pada fase dan tahapan pada perubahan suatu organisasi itu ada satu, yang pertama itu positioning value atau menentukan posisi strategis. Jadi fase ini adalah tahapan dalam suatu sistem berpikir di mana apa yang menjadi tujuan atau posisi strategis perusahaan bisa dijelaskan secara rinci. Yang kedua itu juga ada measures
goals, yaitu mengukur tujuan. Fase ini akan menentukan berbagai ukuran dan mekanisme yang diperlukan untuk menilai apakah tujuan itu bisa tercapai gitu ya. Apa bisa dimengerti, Mbak Farah? Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Diki. Pertanyaannya itu ya, rencana apa yang ada untuk mengatasi tantangan atau kemunduran yang tidak terduga. Jadi mengatasi kemunduran dan tantangan yang tidak terduga itu memerlukan kombinasi ketahanan dan pendekatan proaktif, yaitu terima emosi. Seperti emosi Mas Diki itu gimana, wajar memang jika Anda merasakan emosi seperti frustasi gitu ya. Yang kedua juga ada latihan perhatian. Yang ketiga itu juga pemecahan masalah. Mungkin bisa dimengerti Mas Diki? Baik, untuk pertanyaan dari Mas Muhammad Arif Setiawan, pertanyaannya adalah bagaimana Anda dapat memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam perubahan tersebut mendapatkan informasi lengkap tentang perubahan tersebut, mungkin tentang perubahan kinerja yang sedang kelompok kami bahas. Jadi perubahan organisasi sendiri itu ada langkah-langkahnya. Jadi yang pertama, kita menyusun suatu tim di mana kita memiliki beberapa individu yang dijadikan satu kelompok. Nah, itu yang dinamakan tim. Dari situ kita mengetahui bagaimana setiap individu itu mengetahui perubahan yang akan dirembukan. Nah, pada organisasi tersebut, untuk yang kedua sendiri menyusun strategi atau tujuan perubahan organisasi itu sendiri untuk apa. Nah, untuk yang selanjutnya mencari solusi untuk setiap permasalahan atau problem. Nah, dengan cara kita menyusun tim dan kita memiliki strategi di dalamnya, itu akan membuat kita memiliki komunikasi antar individu dengan individu lain itu dengan baik. Mungkin ada kesalahan atau kekurangan dari jawaban saya tentang pertanyaan dari Mas Arif. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Nur Faizin, yaitu bagaimana perusahaan dapat mengelola resistensi dari karyawan yang tidak ingin berubah saat perusahaan mengimplementasikan strategi baru. Jawabannya yaitu mengolah resistensi dari karyawan yang tidak ingin berubah saat perusahaannya mengimplementasikan strategi baru merupakan tantangan yang sangat umum di banyak organisasi atau perusahaan. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh perusahaan untuk mengelola resistensi tersebut yaitu yang pertama, komunikasi yang efektif. Jelaskan secara jelas dan komprehensif mengapa perubahan diperlukan dan bagaimana itu akan memengaruhi perusahaan dan karyawan secara positif. Kemudian yang kedua, partisipasi karyawan, yaitu melibatkan karyawan dalam proses perencanaan dan implementasi perubahan. Dengan melibatkan karyawan atau melibatkan mereka akan merasa memiliki bagian dalam perubahan dan mungkin lebih termotivasi untuk mendukungnya. Kemudian komitmen pemimpin. Pastikan bahwa para pemimpin perusahaan mendukung sepenuhnya perubahan tersebut. Contohnya, ketika karyawan melihat pemimpin mereka secara aktif mendukung perubahan, maka mereka cenderung lebih menerima perubahan tersebut. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Friendly, yaitu bagaimana peran dinamika politik internal dalam mempengaruhi perubahan organisasi di lingkungan bisnis yang kompleks. Dinamika politik internal dapat memiliki dampak signifikan dalam mempengaruhi perubahan organisasi di lingkungan bisnis yang kompleks. Beberapa
cara di mana dinamika politik internal dapat mempengaruhi perubahan organisasi, yaitu pemimpin organisasi dan pengambilan keputusan. Pemimpin organisasi ini memainkan kunci dalam menentukan arah dan sifat perubahan. Dinamika politik internal seperti perbedaan pandangan atau kepentingan antara para pemimpin dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Misalnya jika terdapat persaingan kekuasaan atau perbedaan visi antara pemimpin, hal ini dapat menghambat proses perubahan dan bahkan mengarah pada perubahan yang tidak konsisten atau kontraproduktif. Kemudian yaitu pengaruh kelompok dan kepentingan khusus. Organisasi kompleks seringkali terdiri dari berbagai kelompok atau divisi dengan kepentingan yang berbeda. Dinamika politik internal antara kelompok-kelompok ini dapat mempengaruhi bagaimana perubahan diimplementasikan. Kelompok-kelompok yang merasa terancam atau kehilangan kekuasaan dapat menghalangi perubahan dan mencoba untuk mengubah arah perubahan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri.